wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan khairukum wa khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lain yang seandainya kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Dan semoga dengan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, seorang manusia yang dicintai oleh Allah dan pastinya dicintai juga oleh penghuni langit dan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang mencoba untuk mencintai Rasulullah melebihi apapun, bahkan melebihi diri kita sendiri, dan mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari hingga ruh berpisah dari jasad kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian tematik, dan khusus mulai minggu ini ada perubahan tema ya, karena kita sekitar 37 atau 38 hari lagi akan menghadapi Ramadan. Jadi tema faraid kita ganti dulu untuk sementara dengan tema fiqhus siyam gitu ya, sebagai bentuk tarhib ya, persiapan kita menghadapi Ramadan. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Gurunda Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Gurunda kita, dan kita pun senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu dan serta sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian, kita awali kajian yang penuh berkah di hari yang penuh berkah Sayyidul Ayam dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Muhammad Yusuf Siddiq untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang sama-sama kita hormati Pak Fauzi selaku koordinator dari pengajian Generasi Izzah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, baik itu salat subuh maupun hadir majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan segala kegiatan kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sekarang kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Rajab dan masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sendiri sudah masuk kepada bulan puasa. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah puasa bulan Sya'ban sebulan penuh, ya, sebulan penuh. Jadi karena kita akan masuk bulan Ramadan dan juga bulan Sya'ban, maka kita akan membahas tentang fikih puasa. Sebelum kita masuk kepada fikih puasa, perlu kita mempersiapkan diri. Yang pertama adalah kita bersihkan hati kita. Karena nggak mungkin kita bisa menikmati ibadah kalau kita masih penuh dengan noda hitam, masih penuh dengan dosa. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan kita bersihkan diri kita. Bersihkan dari dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Jadi kalau orang sebelum masuk Ramadan maaf-maafan, ini sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena itu bagian daripada membersihkan diri. Karena kalau kita masih kotor, terlalu banyak dosa, baik kepada Allah ataupun kepada manusia, maka sulit kita bisa menikmati datangnya bulan Ramadan. Nabi di dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adnabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatuz sauda. Idza taba wasta'tab suqila qalbuh, wa idza zada zadat hatta ta'lu qalbah, fadzalika ar-ran alladhi fi qawlihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Rasulullah dalam hadis ini bersabda, "Idza adznabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang mukmin berbuat dosa, ada noda hitam di hatinya. Jadi ada titik hitam di hatinya. Idza taba wasta'tab, kalau dia bertaubat dan menyesal, suqila qalbu, itu noda hitam diputihkan, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zada zadat, tapi kalau dia tidak bertaubat, tidak pernah menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan, zadat, noda hitamnya terus bertambah. Berbuat dosa sampai hitam penuh, ya, hatta ta'lu qalbah, sampai noda hitamnya menutupi hatinya. Fadzalika ar-ran, itulah yang dimaksud dengan ar-ran yang ada di dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, tentu saja kata Allah, nggak mungkin dia bisa khusyuk dalam sholat, nggak mungkin dia menikmati datangnya Ramadan, nggak mungkin dia menikmati ibadah kepadaku, bal rana ala qulubihim, karena di dalam hatinya ada ran, ya, hatinya sudah tertutupi oleh noda hitam, maka yaksibun, akibat perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, kita persiapkan diri kita, bersihkan hati kita, ya, dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau terkait dengan dosa kepada manusia, bereskan. Ya, kita minta maaf, kembalikan haknya orang lain, sehingga hati kita benar-benar bersih dan badan kita ringan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi perlu kita berbersih diri. Tidak ada dosa yang nggak akan diampuni. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, kalau menyekutukan Allah, sia-sia amal perbuatan. Ya, innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah, tapi selain itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada dosa yang nggak diampuni oleh Allah. Kesempatan sebelum masuk bulan Ramadan, ayo kita berbersih diri. Sebesar apapun dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis pernah disebutkan ada seorang wanita yang berzina. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zana itu, aku sudah berzina. Aqimil hadda alayya. Ya, tegakkan hukum Allah kepadaku. Awalnya Nabi nggak gubris. Nabi diamkan sampai 3 kali dia mengulangin kata-katanya. Zana itu, aku sudah berzina. Aqimil hadda alayya. Tegakkan hukum Allah kepadaku. Akhirnya Nabi bertanya, jika kau berzina apa buktinya? Inni hubla ya Rasulullah, aku sudah hamil dari perzinahanku. Apa kata Rasulullah? Ya, pulanglah sampai kau melahirkan, baru nanti bisa diterapkan hukum Allah kepada engkau. Setelah itu dia pulang sampai melahirkan. Setelah melahirkan, dia datang kepada Rasulullah dan membawa bayinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bayi yang aku lahirkan dari perbuatan zinaku. Apa kata Rasulullah? Idhabi, pergilah, pulang dulu. Ya, anak ini perlu disusuin sampai engkau selesai masa menyusui dan engkau sapi, baru engkau datang lagi kepadaku. Nanti aku akan terapkan hukum Allah kepada engkau. Setelah selesai dia menyusui, dia datang lagi kepada Rasulullah, ya, untuk minta diterapkan hukum Allah. Begitulah sahabat. Belum puas kalau seandainya dosa dia belum diterapkan hukum Allah kepadanya. Dia belum dihukum dari perbuatan dosanya. Saking kepengen bersihnya daripada dosa. Akhirnya setelah dia datang kembali, ya, kata Rasulullah, ibhatilahu hadinah. Ini bayi perlu dicarikan dulu siapa yang mau ngasuhnya. Dia cari-cari, dia akhirnya ketemu perempuan yang siap untuk mengasuhnya. Akhirnya Rasulullah menghukum dia dengan rajam, dilemparin dengan batu. Ya, di saat sahabat melemparinya dengan batu, ada yang sampai mencaci makinya. Ya, buset, ini pelacur, gitu kan, kira-kira seperti itu. Ya, Nabi mendengar sahabat ada yang mencaci makinya, Nabi marah. Apa kata Rasulullah? La tasubbuha fa innaha tabat taubatan la wuzi'at ala ahli al-madinati la wasi'atuhum. Jangan caci maki dia karena dia sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau taubatnya mau dibagikan untuk mengampuni dosa penduduk Madinah, cukup dengan taubatnya, kata Rasulullah. Itulah orang yang bertaubat. Jadi artinya kesempatan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu terkait dengan dosa kepada manusia, kita wajib minta maaf dan minta halalkan dari yang bersangkutan. Nah, itu yang pertama yang harus kita persiapkan, bersihkan diri kita. Ayo banyak bertaubat, beristighfar, supaya hati kita putih, bersih, sehingga kita bisa memandang kemuliaan daripada bulan Ramadan. Ya, tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Quran. Nggak ada bulan yang lain. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tidak pernah disebut namanya dalam Al-Quran. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Tidak pernah disebut di dalam Al-Quran. Bulan Syawal. Nggak pernah disebut di dalam Al-Quran. Yang Allah sebut dalam Quran cuma satu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi kalau ada yang bertanya bulan apa yang paling mulia, bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Apapun kalau Allah sebut istimewa.
hari yang paling baik hari Jumat. Karena hari yang Allah sebut adalah hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah." Ya, jika dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, ya. Jadi kalau Allah sebut maka istimewa. Jadi bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Hari yang paling baik hari Jumat. Malam yang paling baik adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Allah sebut istimewa, ya. Yang Allah sebut istimewa. Jadi bukan sembarangan Allah kalau menyebut sesuatu maka itu menjadi istimewa, ya. Makanya Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui 25. Kenapa? Karena itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Padahal jumlah mereka lebih daripada itu. Ya, malaikat yang Allah sebut ya enggak banyak, ya, enggak banyak di dalam Al-Quran. Walaupun jumlah mereka sangat banyak sekali. Apapun kalau Allah sebut maka istimewa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, ya. Dia pernah suatu hari diminta oleh Rasulullah untuk membacakan Quran di depan Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, "Ya Ubay, iqra' alayya al-Quran." Ubay, bacakan Quran kepadaku. Apa kata Ubay? Kata Ubay, "Ya Rasulullah, kaifa aqra' alayka wa alayka unzila?" Bagaimana mungkin aku yang membacakan Quran padahal Quran itu turunnya kepada engkau. Artinya engkau lebih tahu daripada aku tentang Al-Quran. Ya. Apa kata Rasulullah? Innallaha amarani an asma'ahu minka. Allah yang perintahkan aku untuk mendengarkan bacaan engkau, wahai Ubay. Apa kata Ubay? Kata Ubay, "Sammani Allah." Allah sebut namaku. Qala sammaka Allah. Allah sebut nama engkau, kata Rasulullah. Fabaka, langsung menangis dia. Nangis, namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis, ya. Jadi kenapa terharu? Apapun kalau Allah sebut namanya istimewa. Kalau kita mau disebut oleh Allah nama kita, maka sering-sering hadir majelis ilmu, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmatu wal maghfirah wa dzakarahumullahu fi ma indahu. Tidak berkumpul suatu kaum, ya, di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Quran, mempelajari Quran, melainkan ya Allah naungi mereka dengan rahmat dan ampunan, dan Allah sebut nama mereka di depan malaikat, ya, dzakarahumullahu fi ma indahu. Jadi kalau Allah sebut nama istimewa, ya, dan bulan satu-satunya yang Allah sebut namanya hanya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan, maka bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Jadi kita persiapkan diri kita, bersihkan hati kita supaya kita bisa merasakan nikmatnya bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Nggak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan, karena Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Jadi itu persiapan yang pertama. Kita bersihkan diri kita. Kalau ada dosa kepada Allah, minta ampun, taubat. Dan dosa kepada manusia, minta maaf. Ya, kembalikan haknya manusia. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, kita belum mempersiapkan diri, dan kita tidak bisa menyambut, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena hati kita masih penuh dengan ron, noda hitam yang menutupi hati kita. Yang kedua, ya, persiapan yang kedua, ya, yang pertama kita bersihkan hati kita bersihkan dosa kita, banyak-banyak taubat, banyak istighfar, banyak minta maaf. Jadi kalau ada yang mengatakan maaf-maafan sebelum Ramadan nggak ada anjurannya, ini anjurannya, ya. Anjuran untuk kita membersihkan hati kita supaya kita bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Yang kedua adalah kalau kita masih punya hutang puasa, ayo diqadha, ya. Ayo diqadha, ya, terutama ibu-ibu, ya, karena hampir rata-rata ibu-ibu ada bolong-bolongnya. Kenapa? Karena ada masa dia haid, ada masa dia nifas, ada masa dia menyusui, maka dibayar. Dibayar dengan mengqadha, bukan bayar fidyah. Fidyah khusus untuk mereka yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Mereka yang nggak sanggup lagi berpuasa membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi ya untuk orang yang nggak sanggup lagi, udah yang lanjut usia, yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak tahu kapan dia bisa mengqadha puasanya. Nah, ini bayar fidyah. Tapi kalau kita sehat seperti sekarang, ya sanggup berpuasa, wajib mengqadha. Ayo dihitung, ibu-ibu, ya bapak-bapak juga, ya. Jadi wajib kita mengqadha puasa kita yang tertinggal, ya. Nggak ada istilahnya gugur kewajiban mengqadha. Ya, Nabi dalam hadis pernah mengatakan, man mata wa alaihi siyamu falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih punya hutang puasa, tetap harus dibayar walaupun oleh ahli warisnya. Ya, jadi harus tetap dibayar karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Hutang sama manusia aja kita bayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan yang kedua, kalau kita masih punya hutang puasa, ayo. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita masih punya hutang puasa, keburu datang Ramadan, maka hukumannya dua. Yang pertama, dia harus mengqadha setelah nanti keluar dari bulan Ramadan. Yang kedua, tetap dia harus bayar fidyah juga. Jadi bayar fidyah karena keteledorannya, dan mengqadha itu karena kewajiban dia untuk membayar hutang puasanya. Nah, itu yang kedua, ya. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah dengan membayar hutang puasa kita. Jangan lupa, ya, terutama kaum ibu, pasti ada masa haidnya, pasti ada masa nifasnya, masa menyusuinya, sehingga dia terhutang puasa, dibayar puasanya dengan mengqadha. Masih ada waktu, ada 37 hari, ya, berarti masih cukup untuk kita membayar kalaupun hutang puasa kita sebulan sekalipun, ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah untuk membayar hutang puasa. Tapi saya nggak setuju dengan riwayat ini. Kenapa? Karena nggak mungkin Rasulullah punya hutang puasa, ya, karena Rasulullah laki-laki. Kalau perempuan, memang benar perempuan pasti ada hutang puasanya. Yang ketiga, yang kita harus persiapkan adalah kita menyambut Ramadan dengan gembira. Marhaban bi Ramadan, ya, selamat datang wahai Ramadan. Para sahabat menunggu datangnya bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Jadi setelah selesai dari bulan Ramadan, mereka sedih berpisah dengan Ramadan 6 bulan. Setelah 6 bulan lagi mereka menantikan datangnya bulan Ramadan. Kita nantikan dengan datangnya bulan Ramadan dengan penuh gembira. Marhaban bi Ramadan, ya. Dengan penuh gembira, persiapkan diri, rencanakan apa yang akan dilakukan. Kenapa? Karena kita akan masuk 1 bulan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Nah, itu 3 hal persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan. Yang pertama, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dengan bertaubat, beristighfar, minta maaf kepada sesama. Yang kedua adalah kalau masih punya hutang puasa, ayo bayar. Yang ketiga, kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, ya, rencanakan ibadah yang akan dilakukan. Ya, jangan sampai Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Ya, kalau bulan-bulan yang lain kita biasa baca Quran 1 bulan satu hari itu 1 juz, ayo bulan Ramadan 3 juz. Kalau kita setiap hari kita biasa sholat tahajud 2 rakaat, ayo bulan Ramadan kita tahajudnya 8 rakaat. Gitu kan? Jadi istimewakan, ya. Karena ini bulan istimewa, istimewakan juga supaya kita bisa menimba pahala yang banyak. Sehingga nanti, ya, pahala kita bisa lebih berat daripada dosa kita. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang kebaikannya, siapa yang pahalanya lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan berada di tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau kebaikannya lebih ringan, ya, dosanya yang lebih banyak, maka fa ummuhu hawiyah, tempatnya di hawiyah. Wa ma adraka mahiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Nah, itu 3 hal yang harus kita lakukan. Bersihkan diri kita. Yuk qadha puasanya. Kalau ada yang masih hutang puasa,
Yang ketiga, kita sambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan merencanakan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan supaya lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sekarang kita masuk kepada fikih puasa. Puasa di dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian as-siyam, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini yang pertama adalah bahwa ibadah puasa khusus untuk orang yang beriman. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman, kita pasti melaksanakan puasa. Karena panggilan Allah adalah untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita termasuk orang yang beriman, maka kita pasti melaksanakan puasa. Kalau enggak puasa, berarti tidak beriman. Ya, berarti tidak beriman. Itu konsekuensinya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Rukun Islam yang 5 itu semua sudah ada di umat-umat sebelumnya. Semua mereka sholat, semua mereka bayar zakat, semua mereka haji, semua mereka berpuasa. Jadi bukan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, umat sebelumnya pun sudah diwajibkan berpuasa. Karena ibadah puasa ini adalah salah satu cara kita melatih diri kita meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau kita puasa nggak makan, nggak minum, ya, artinya kita meninggalkan makanan yang halal, apalagi yang haram, harusnya kita sanggup untuk melakukannya. Karena yang halal pun kita sanggup, apalagi yang haram. Ya, di saat kita puasa kita nggak berhubungan suami istri dengan istri sendiri, apalagi kalau kita berzina. Ya, artinya latihan meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, jadi puasa itu sangat penting karena itu ada latihan meninggalkan perbuatan maksiat. Ya. Jadi orang puasa artinya dia akan sanggup ya menahan diri dari harta yang haram, menahan diri daripada perbuatan zina. Karena apa? Karena selama puasa dia sudah sanggup ya melakukannya untuk hal-hal yang halal, apalagi yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah diwajibkan. Jadi ibadah puasa bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya pun mereka diwajibkan berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian terlatih melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Karena takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, gitu kan? Agar kalian terlatih melaksanakan perintah Allah, ya. Kenapa? Puasa nggak ada orang yang bisa dipaksa. Puasa nggak ada orang yang dipaksa. Kalau dia berpuasa, berarti dia terlatih melaksanakan perintah Allah dengan kehendak sendiri. Karena nggak ada orang yang bisa dipaksa puasa. Ya, siapa aja nggak bisa kita paksa puasa. Ayo ente puasa, gitu kan? Ya, di depan kita dia puasa, di belakang dia makan bisa. Ya, di depan kita dia nggak makan, nggak minum, tapi di belakang dia bisa aja makan dan minum, gitu kan? Dia masuk ke kamar mandi, minum air segentong, kita nggak tahu. Ya. Jadi puasa ibadah satu-satunya yang nggak bisa dipaksa. Sholat bisa dipaksa, sholat. Ya, anak kita dipaksa sholat, ayo sini sholat. Sholat sekarang, saya akan liatin. Bisa diliatin kalau sholat. Ya, bayar zakat, bisa dipaksa, potong gajinya, gitu kan. Bisa dipaksa. Haji, ayo berangkat sono, yuk tawaf sekarang. Ya sama saya tawafnya, sa'inya sama saya, wukufnya sama saya. Bisa kelihatan, kita bisa pegangin orangnya. Tapi kalau puasa nggak bisa dipegangin, nggak bisa dipegangin. Ya, siapa yang bisa dipaksa untuk puasa? Artinya kalau ada orang puasa, berarti dia sudah terlatih melaksanakan perintah dengan kehendak sendiri. Ya, makanya di situ tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, terlatih melaksanakan perintah Allah, terlatih meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan puasa, ya. Terlatih melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu tujuan daripada ibadah puasa. Jadi puasa diistilahkan dengan as-siyam. As-siyam arti secara bahasa adalah al-imsak. Jadi puasa itu artinya al-imsak. Al-imsak itu apa?
menahan diri, ya. Menahan diri tidak melakukan sesuatu itu bahasa Arabnya asyam. Makanya Siti Maryam, ya, dia pernah bernazar, ini nazartul rahmani sauman falan ukallimal yauma insiyah, ya. Ini nazartul rahman, aku bernazar, ya, kepada Allah untuk tidak berbicara kepada manusia, untuk berpuasa tidak berbicara kepada manusia. Nah, ini itu dinamakan dengan saum, ya, secara bahasa, ya. Kenapa? Karena tidak melakukan sesuatu itu artinya bahasa Arabnya asyam. Tidak melakukan sesuatu bahasa Arabnya asyam. Cuman masalahnya manusia ini justru susah itu saat dilarang melakukan sesuatu, bukan saat diperintahkan melakukan sesuatu, ya. Jadi sholat itu nggak susah, yang susah itu puasa, ya. Jadi kenapa? Karena puasa itu meninggalkan. Manusia itu sangat susah kalau disuruh meninggalkan. Itu yang repotnya. Padahal harusnya, ya, meninggalkan sesuatu itu sangat gampang sekali. Ya, kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuatu. Jadi puasa itu dengan duduk aja udah puasa. Ya, tidur saja udah puasa gitu kan. Ya, kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu. Jadi itu makna asyam secara bahasa artinya menahan diri. Jadi tidak melakukan apapun itu bahasa Arabnya asyam. Secara istilah, secara terminologi fikih, asyam adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat. Itu definisi dari puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jadi tidak semua menahan diri, tapi menahan diri dari yang membatalkan puasa, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itu inti daripada yang membatalkan puasa. Ya. Tidak menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar. Ya, bukan semalam, bukan malam hari, tapi dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat. Tanpa niat maka tidak dinamakan puasa. Harus ada niatnya. Nah, itu definisi daripada ibadah puasa, ya. Nah, ibadah puasa ini keutamaannya banyak, ya. Keutamaannya sangat banyak. Yang pertama, ibadah puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, satu-satunya ibadah yang nggak bisa kita paksa hanya puasa, ya. Sholat bisa dipaksa, ayo ente sholat, saya liatin, ya, sampai salam nanti aneh akan liatin, ya. Bisa kita paksa orang puasa sholat, ya. Bayar zakat, aneh potong gaji ente, ya. Haji sini ente berangkat sama saya, tawaf sama saya, sa'i sama saya, ya, wukuf sama saya, mabit sama saya, lontar jumroh sama saya. Bisa dipaksa orang, ya. Tapi kalau puasa nggak bisa dipaksa, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa hanya untuk aku. Ya, murni hanya untuk aku, ya. Kalau bukan karena Allah, nggak akan orang berpuasa. Ya, siapa yang bisa kita paksa dia berpuasa? Mungkin kita tahan dia nggak dari makan dan minum, tapi nggak selamanya bisa kita pantau terus. Ya, ada masanya dia masuk kamar mandi minum air segentong, kita nggak tahu, gitu kan? Ya, ada masanya dia lepas pandangan kita, dia makan, kita nggak tahu, gitu kan? Ya, kalau ya ibadah yang lain bisa dipaksa, tapi kalau sholat, kalau puasa nggak bisa. Ibadah yang paling ikhlas, ya. Artinya kalau orang sudah berhasil puasa, maka dia berhasil pelin diri sendiri, ya. As-saumu li wa ana azibi. Puasa murni untuk aku dan hanya aku yang membalasnya, ya. Ibadah yang lain orang bisa dapat manfaat dari ibadah tersebut. Sholat gitu kan, ya, baru nikah gitu kan, di depan mertua sholat Allahu Akbar dengan khusyuk, ketahuan, ya. Kata mertuanya, subhanallah, mantu saya ini, ya, sholatnya khusyuk banget, kelihatan, ya. Bayar zakat atau bayar bersedekah gitu kan, ya. Di depan mertua ada orang miskin minta langsung kasih 10 juta gitu kan, ya. Kelihatan, ya. Kelihatan, ya. Artinya dia dapat manfaat dari orang lain tahu gitu, dari ibadah dia gitu kan. Kecuali puasa nggak ada orang yang tahu kita puasa, ya.
nggak ada orang yang tahu ya. Mungkin di sini dari yang hadir saat ini ada 43 orang yang hadir, mungkin ada yang puasa, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kecuali kalau dia ngomong. Kecuali kalau ngomong di grup, ayo sahur sahur, yuk sahur sahur. Nah, ini baru kelihatan. Ya, kalau dia nggak ngomong nggak kelihatan. Ya, jadi puasa itu ibadah yang melatih diri kita untuk ikhlas. Cuman Allah yang tahu siapa yang puasa. Ya, karena nggak akan tahu kita seorang itu puasa atau tidak kecuali dia ngomong. Ya, kalau dia nggak ngomong nggak tahu kita. Ya, kita ngumpul-ngumpul sama orang gitu kan, sama teman ya, bisa jadi ada yang puasa ya, tapi kita nggak tahu ya. Ya, baru kita tahu kalau dia ngomong, maaf aneh puasa. Baru ketahuan ya. Jadi puasa itu ibadah yang melatih diri kita untuk ikhlas. Ya, jadi nggak usah ngomong-ngomong kalau kita puasa. Ya, nggak usah di grup, oh, sahur sahur sahur, nggak usah ya. Kalau kita belum terlatih untuk bisa ikhlas. Ya, jadi nggak usah ngomong kalau kita berpuasa. Ya, kenapa? Karena sarana satu-satunya ya untuk kita bisa ikhlas adalah ibadah puasa. Ya, latihan ikhlas. Ya, karena cuma Allah yang tahu. Ayo nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Ayo sahur-sahur. Ya, mau buka-buka gitu kan. Ya, nggak usah ngomong sama orang. Gitu kan. Nah, itu ibadah puasa. Keistimewaannya adalah ibadah yang paling ikhlas. Ya, yang kedua, ibadah puasa itu ya Allah Subhanahu wa taala siapkan pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Ya, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu dinamakan dengan ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Enggak akan masuk dari pintu tersebut kecuali orang yang puasa. Apa yang dimaksud dengan ar-rayyan? Ar-rayyan itu artinya ya lega, lega. Ya, di mana orang yang berpuasa selama dia puasa, ya dia kehausan, dia kelaparan, ya Allah akan berikan keistimewaan masuk dari pintu Ar-Rayyan, di situ banyak makanan, banyak minuman, ya sehingga dia lega, mau makan apa aja ada, ya. Allah Subhanahu wa taala ya siapkan pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Yang ketiga, ya, keutamaan dari ibadah puasa adalah ibadah puasa, ibadah yang bisa memberikan kebahagiaan yang tidak ada taranya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan saat berbuka. Tidak ada yang lebih bahagia daripada kita saat berbuka. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa puasa itu obat ya tidak nafsu makan. Jadi kalau kita nggak nafsu makan, ayo puasa. Insya Allah pas berbuka nafsu makannya. Ya. Kalau kita punya makanan yang nggak suka, ayo puasa. Pas berbuka hidangkan makanan yang kita nggak suka, akan terkesan sangat-sangat indah sekali. Ya, akan kita waduh wah enak sekali ini makanan. Ya, kenapa? Karena memang saat kita lagi lapar, ya. Jadi subhanallah, tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada orang yang berpuasa saat dia berbuka wa inda liqa'i rabbih, dan saat dia ketemu dengan Allah. Saat ketemu dengan Allah dia mendapatkan pahala puasanya ada sama Allah, karena puasa ibadah yang ikhlas. Asalkan kita nggak riak, kita nggak ngomong kemana-mana. Ya, nggak usah ngomong kemana-mana, ya, banyakin puasa, ya, biarkan orang nggak tahu, ya, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa ibadah yang memberikan kebahagiaan, terutama kebahagiaan saat berbuka. Nggak ada yang bahagia daripada di saat kita berbuka. Dulu saya nggak suka jus jeruk. Dulu saya nggak suka jus jeruk, dari kecil nggak suka jus jeruk. Ya, tiba-tiba suatu hari pas saya puasa, ya saya hidangkan hanya jus jeruk. Sampai sekarang berkesan. Sampai sekarang berkesan, nyari-nyari. Kalau lagi nggak enak badan, saya nyari jus jeruk. Ya seger banget. Oh, kenapa? Ingat pas lagi puasa. Jadi kenapa? Karena memang pas lagi puasa itu apapun enak, ya. Apapun air putih pun enak, gitu kan. Makanya orang yang memberikan berbuka puasa itu pahalanya besar. Kenapa? Karena sangat nikmat. Apapun kalau kita berikan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka itu pahalanya lebih besar.
ya dia menerima dengan sangat-sangat nikmat, gitu kan. Jadi itu ya, keutamaan yang ketiga, ya, memberikan kebahagiaan kepada orang yang berpuasa, ya, kepada orang yang berpuasa. Yang keempat adalah ibadah puasa bisa mengendalikan diri daripada perbuatan maksiat, ya. Fa in syatamahu aw qatalahu ahadun, ya, faqul inni shaim. Kalau ada yang ngajak berantem, ya, ada yang ngejek, ada yang mancing-mancing kemarahan, faqul, katakan inni shaim marratain, katakan saya puasa, ya. Kenapa disebutkan di situ saya puasa, saya puasa? Katakan kepada diri ente lagi puasa, jangan terpancing emosinya, ya. Yang kedua, katakan sama yang lain kalau memang dia mancing-mancing kemarahan terus, mohon maaf, aneh lagi puasa, ya. Ya, entar nanti kalau udah nggak puasa, ya. Bukan begitu maksudnya, ya. Artinya kita latihan mengendalikan emosi. Ya, setelah kita puasa, ya jangan juga dilayanin, ya. Kita sudah latihan. Jadi itu keutamaan dari ibadah puasa, kita mampu mengendalikan emosi kita, ya, dengan tidak melayani siapapun yang mancing-mancing emosi kita. Nah, itu ibadah puasa. Banyak sekali keutamaan daripada ibadah puasa, ya, yang nggak mungkin disebutkan keutamaannya satu persatu di sini. Ya, itu keutamaan puasa. Kemudian puasa, ya, siapa yang diwajibkan berpuasa? Yang diwajibkan berpuasa adalah yang pertama orang Muslim. Kalau orang kafir maka nggak diwajibkan puasa. Tapi Ustadz, ada orang non Muslim mau ikut puasa, ya silakan. Ya, nggak wajib bagi dia, nggak wajib, ya. Tapi kalau mau ikut puasa silakan. Kan kadang-kadang banyak orang non Muslim yang ikut-ikut puasa. Ustadz, apa hukumnya? Ya nggak masalah, silakan, ya. Tapi dia nggak ada pahalanya. Syarat dapat pahala adalah dia masuk Islam dulu, gitu kan. Yang kedua, baligh. Anak kecil nggak wajib puasa, ya. Tapi walaupun demikian kita latih anak kita untuk berpuasa. Jadi kalau belum baligh maka belum wajib puasa. Rufi'al qalam an thalath, ya. Diangkat pena dari 3 orang. Anis sobi hatta yahtalib. Anak kecil sampai baligh, ya, diangkat pena. Artinya nggak ada dosa buat dia. Jadi kalau dia nggak puasa nggak apa-apa, ya. Tapi kita latihlah anak kita untuk berpuasa. Sahabat dulu biasa melatih anak mereka untuk berpuasa, bahkan sebagian mengiming-imingi dengan hadiah. Boleh, ya. Boleh, ya, sebagai langkah kita untuk bisa memotivasi anak kita untuk berpuasa. Ayo puasa. Kalau itu berhasil 30 hari nggak batal, itu baru, gitu kan. Boleh, nggak masalah. Ya, itu bagian daripada pendidikan, ya. Bagian daripada pendidikan supaya dia termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nanti kalau dia udah terbiasa, insya Allah nggak perlu hadiah lagi, gitu kan. Jadi yang kedua adalah baligh, ya, Muslim. Yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Kalau orang gila nggak wajib puasa. Orang gila nggak wajib puasa, rufi'al qalam, maka diangkat pena dari dia, ya. Jadi anil majnun hatta yahtalim, kata Nabi. Orang gila sampai dia berakal baru dia kena kewajiban. Tapi kalau orang nggak berakal, ya, gila, maka dia nggak kena kewajiban. Jadi orang gila nggak ada dosanya, ya. Nggak ada dosanya, ya. Nggak ada dosanya kepada Allah, ya, kepada manusia juga. Cuman kalau kita punya keluarga yang gila, kita wajib jaga, ya. Kalau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain kena mudarat, maka wajib kita bertanggung jawab, ya, karena dia berada dalam kekuasaan kita, karena dia adalah keluarga kita, gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya kalau ada kita punya keluarga orang gila, ya, lalu ngelempar kaca orang, ya, maka wajib kita ganti, kita keluarganya yang wajib ganti karena kita punya kewajiban menjaganya, gitu kan. Ya, adapun dia nggak ada dosanya dia, ya, tapi kita, ya, karena itu adalah wilayah kekuasaan kita, ya, kita yang wajib menjaganya, maka mudarat apapun yang ditimpakan oleh orang gila, maka keluarganya bertanggung jawab, ya, walaupun nyawa sekalipun, ya, yang diakibatkan oleh perbuatan orang gila tadi, ya. Jadi itu yang ketiga, ya. Orang yang kena kewajiban adalah orang yang berakal. Kalau gila maka nggak kena kewajiban berpuasa. Yang keempat, ya, orang yang tidak memiliki uzur, ya, dia nggak sakit, ya,
nggak sedang hamil, nggak sedang head gitu kan ya, maka dia wajib berpuasa ya. Jadi orang yang nggak ada uzurnya ya, nggak ada uzurnya maka wajib berpuasa. Yang kelima, orang yang mukim, berada di tempat tinggalnya sendiri. Kalau dia musafir, maka dia nggak kena kewajiban, tapi dia wajib mengqadha di hari yang lain saat dia sudah tidak musafir lagi. Nah, ini 5 syarat wajib berpuasa. Ya, muslim, baligh, berakal, tidak ada uzur, dan tidak sedang dalam keadaan musafir atau dia sedang dalam keadaan berada di tempat tinggalnya sendiri. Nah, itu syarat wajib berpuasa ya. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2 ya. Puasa sah dan tidak, 2 rukun ini terpenuhi. Yang pertama niat. Wajib berniat ya. Wajib berniat. Ustadz, kapan kita berniat? Setiap malam wajib kita berniat. Setiap malam ya wajib kita berniat. Aku berniat puasa esok hari melaksanakan fardu bulan Ramadan karena Allah. Ya, wajib kita berniat. Niat itu tempatnya di hati, adapun diucapkan, yang diucapkan itu cuma membantu untuk kita berniat. Jadi kalau kita cuma mengucapkan nawaitu shauma ghadin tapi tidak di dalam hati, maka tidak dianggap niat. Niat itu adalah perbuatan hati. Nabi dalam hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal hanya diterima jika disertai niat. Jadi wajib berniat. Kalau kita nggak berniat, maka nggak sah. Ustadz, kan kita masuk bulan Ramadan, udah niat mau puasa setahun penuh, sebulan penuh, gitu kan? Tidak dianggap niat kalau menurut pendapat mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mewajibkan tiap malam berniat. Kenapa? Karena puasa kita sudah diputus dengan berbuka. Setelah berbuka, niat lagi buat besok. Ya, jadi niat lagi buat besok. Kita harus berniat setiap malam, nggak cukup di malam yang pertama saja. Kenapa? Karena ibadah puasa kita sudah diputus-putus. Sama aja dengan sholat sudah salam, mau sholat lagi, niat lagi. Gitu kan ya. Udah diputus oleh salam, salam udah keluar dari sholat, gitu kan. Mau sholat lagi, niat lagi, gitu kan. Jadi niat tiap malam. Wajib berniat tiap malam. Kita wajib berniat sebelum datang waktu subuh. Dari sejak maghrib sampai datang waktu subuh, kita harus sudah berniat di dalam hati, aku berniat puasa esok hari, melaksanakan fardu Ramadan karena Allah. Ya, jadi itu yang harus kita niatkan di dalam hati. Adapun yang diucapkan nawaitu shauma ghadin itu cuma buat membantu niat kita. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari sejak subuh sampai maghrib. Jadi setelah kita berniat, kita tidak melakukan yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau itu kita udah laksanakan, maka sah puasa kita. Ustadz, saya puasa nih, ya. Tapi ada yang mancing-mancing marah saya sehingga saya marah, batal nggak puasa saya? Puasanya nggak batal karena marah tidak membatalkan puasa. Tapi bisa jadi pahala puasa kita hilang, ya. Karena kualitasnya udah nggak ada, gitu kan? Ya. Karena puasa tujuannya mengendalikan emosi. Lu inti nggak bisa ngendaliin emosi gitu kan. Tapi melampiaskan emosi tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ya, tapi bisa jadi menghilangkan pahala puasa. Jadi rukun puasa ada 2 ya, yaitu pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Nanti akan kita bahas ya. Yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu 2 rukun niat. 2 rukun puasa. Jadi kalau 2 rukun ini kita lakukan, maka sah puasa kita. Ya, kalau 2 rukun ini dilakukan, maka sah puasa kita. Macam-macam puasa. Ya, macam-macam puasa. Pertama ada puasa wajib. Yang kedua ada puasa sunnah. Yang ketiga ada puasa haram. Yang keempat ada puasa makruh. Ya, jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram, ada puasa makruh, ada puasa mubah, ada juga puasa mubah. Ya,
Jadi hukum itu bisa 5 tadi ya. Jadi ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram. Puasa haram artinya nggak boleh puasa. Puasa makruh artinya sebaiknya dihindari. Puasa mubah, mau puasa boleh, mau nggak puasa pun nggak apa-apa, gitu kan. Apa yang dimaksud dengan puasa wajib? Puasa wajib ada 3. Ada 3 macam puasa wajib. Pertama puasa Ramadan. Ulama sepakat terkait dengan puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi nggak ada ulama yang mengatakan puasa Ramadan nggak wajib. Hal ini banyak sekali dalilnya, antara lain ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib ya. Yang kedua ya, dalil dari hadis Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, di antara 5 perkara tersebut adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, karena itu salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi kalau kita nggak meyakini puasa Ramadan wajib, maka murtad hukumnya. Ya, tidak terpenuhi rukun Islam. Ya, kalau rukun Islam nggak terpenuhi berarti tidak Islam, gitu kan? Jadi wajib kita meyakini bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Yang ketiga, ulama sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib. Jadi wajib kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah itu puasa yang wajib yang pertama, yaitu puasa Ramadan. Puasa yang wajib yang kedua adalah puasa kafarah, puasa penebus dosa. Ada beberapa dosa ya dalam Al-Qur'an yang diwajibkan kita berpuasa. Antara lain ya, kita berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kita wajib bayar kafarah, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu puasa kafarah, penebus dosa. Ya, wajib kita laksanakan. Ya, wajib kita laksanakan kalau kita mau nebus dosa kita. Ya, sumpah kita langgar sumpah kita, maka kita ada kewajiban berpuasa 3 hari, gitu kan? Ya, atau ya kita menzihar istri kita, ada kewajiban kita membayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, gitu kan ya. Nah itu di antara puasa kafarah, puasa penebus dosa, ya itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Membunuh ya, membunuh dengan sengaja, membunuh orang Muslim tidak sengaja, kafarahnya adalah salah satunya adalah dengan berpuasa juga ya. Jadi itu puasa kafarah. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa kita janji sama Allah mau puasa. Itu namanya puasa nazar. Ya, saya bernazar mau puasa 3 hari. Maka puasa 3 harinya jadi wajib. Berdasarkan hadis Nabi, "Man nadhara ayyuti'ahu falyuti'hu." Siapa yang bernazar mau melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia lakukan ketaatan tersebut. Jadi kalau kita bernazar, ya berjanji kepada Allah mau melakukan kebaikan, salah satunya dengan puasa misalnya, maka puasa kita jadi wajib. Ya, jadi wajib. Jadi kalau kita bernazar mau puasa, maka wajib. Ya, cuman masalahnya nazar itu ada 2. Ya, nazar tanpa syarat, nazar pakai syarat. Kalau nazar tanpa syarat, ya seperti saya bernazar mau puasa 3 hari, maka wajib puasa 3 hari. Cuman kadang-kala banyak orang bernazar pakai syarat. Kalau anak saya lulus, kalau saya sembuh, kalau bisnis saya maju. Nah, ini yang pakai syarat seperti ini, ya hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena Allah sendiri mau ngasih sesuatu kepada kita tanpa syarat. Lo kok ente mau puasa aja pakai syarat, gitu kan? Jadi itu hukumnya makruh. Kata Nabi, ini tidak terjadi kecuali dari orang yang bakhil. Ya, saat Allah kasih baru dia mau ngasih. Ya, saat Allah kasih baru dia mau puasa, gitu kan? Ya, kalau anak saya sembuh, saya mau puasa. Nah, ini hukumnya makruh. Ya, makruh kalau nazar seperti ini. Kalau kita mau bernazar tanpa syarat, jangan pakai syarat. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri mau ngasih nikmat kepada kita tanpa syarat. Lo kok ente pakai syarat? Ya, jadi seperti itu. Yang dipahami di masyarakat kebanyakan nazar dengan syarat seperti itu. Ya,
Bukan nggak boleh, bukan. Makruh, sebaiknya jangan. Karena ini adalah orang yang bakhil, kata Nabi. Ya, dia baru mau melakukan kebaikan kalau Allah lakukan, Allah berikan sesuatu. Ya, nah itu hukumnya makruh. Nah itu 3 hal puasa yang wajib. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarah penebus dosa, yang ketiga puasa nazar kalau orang bernazar. Jadi Ustadz, nazar sebaiknya kayak mana? Ya bernazar saja. Saya bernazar mau puasa 3 hari. Ya nggak usah dikaitkan dengan nikmat, nggak usah nunggu anak saya sembuh, nggak usah nunggu anak saya diterima di perguruan tinggi, nggak usah nunggu anak saya nggak usah nunggu bisnis saya berhasil, nggak usah nunggu saya sembuh, nggak usah. Ya kalau mau puasa puasa aja, aneh bernazar mau puasa 3 hari, udah selesai gitu. Ya jadi itu sebaiknya seperti itu. Bukan nggak boleh ya pakai syarat tadi. Boleh, tapi itu orang yang bakhil, kata Nabi. Kenapa? Karena dia baru mau melakukan kebaikan saat Allah ngasih sesuatu. Ya, jadi nunggu dulu Allah ngasih baru dia mau berpuasa. Itu puasa wajib 3 ya. Adapun puasa sunnah banyak ya. Nanti kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Saya berikan kesempatan sekarang untuk bertanya dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Yusuf yang sudah menyampaikan materi awal terkait dengan fikih siam. Dipersilakan nanti Bapak, Ibu, serta sahabat generasi Izzah yang ingin bertanya bisa melalui raise hand ataupun via chat. Ini saya bacain dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk via chat ya Ustadz ya. Oke, silakan. Yang pertama dari Bu Irma Mardiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Ustadz? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Alhamdulillah. taala. Izin mau bertanya, apa ciri atau tandanya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallah Ustadz. Oke, terima kasih ya. Jadi apa ciri dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Yang pertama adalah kita ringan melakukan perbuatan baik. Jadi kita ringan melakukan perbuatan baik. Jadi kalau kita tadinya mau tahajud berat, sekarang ringan. Ya, tadinya kita mau baca Quran berat, sekarang ringan. Ya, tadinya kita mau datang ke masjid berat, sekarang ringan gitu kan. Itu berarti dosa kita sudah diampuni. Berarti hati kita sudah mulai bersih, ya. Sudah mulai bersih. Ya, jadi itu tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah kita ringan melakukan kebaikan. Ya, ringan melakukan kebaikan, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta kepada seseorang, kata Allah, ya, maka dia akan cinta melakukan yang aku cintai. Jadi dia senang ke masjid, dia senang baca Quran, ya, dia senang tahajud, dia senang sholat duha, dia senang bersedekah gitu kan. Itu tanda bahwa taubatnya sudah diterima sama Allah. Hatinya sudah bersih, ya, sehingga enteng dia melakukan kebaikan. Enteng melakukan kebaikan. Yang kedua adalah bahwa ada rasa penyesalan di hatinya. Ya, ada rasa penyesalan di hatinya. Ya, dia menyesal atas semua dosa yang dia lakukan. Saat dia ingat perbuatan dosanya, dia menangis. Saat dia ingat perbuatan dosanya, dia malu sama Allah gitu kan, ya. Nah itu bahwa berarti taubatnya diterima, ya. Karena syarat taubat itu ada 4, ya. Yang pertama adalah meminta ampun sama Allah. Yang kedua bertekad untuk gak ngulangin kembali. Yang ketiga adalah ringan melakukan kebaikan, ya. Ringan melakukan kebaikan. Yang keempat adalah dia melupakan, ya, melupakan, ya, dan menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Jadi harus benar-benar dia menyesal atas perbuatan dosanya. Jadi bukan dia bangga-banggakan, ya. Jadi tanda bahwa taubat kita diterima, ya, kita menyesal atas perbuatan dosa kita. Saat ingat kita menangis, ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, ya. Nggak mengingat-ingatnya. Kalau diingat-ingat terus itu kan aneh dulu. Nah, itu masih diingat berarti ente masih bangga. Jadi jangan, nggak boleh dibanggakan.
Ya, justru di saat kita ingat, justru kita menyesal dan menangis. Nah, itu tanda bahwa taubat kita diterima. Yang pertama adalah badan kita akan ringan melakukan kebaikan. Yang kedua, ya, setiap kita ingat dosa kita, justru kita menyesal, menangis, ya, sedih gitu kan. Ya, karena kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ya. Ya, Oke. sekarang saat ini pertanyaan berikutnya yang dari chat dari Bu Rivi Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada tahun 2016 sampai 2018 saya didiagnosa sakit autoimun, di mana sakit tersebut akan saya pikul seumur hidup. Pada 3 tahun tersebut kondisi saya sangat lemah dan sering sakit baik saat Ramadan atau tidak. Dan anjuran dokter saat itu saya tidak berpuasa mempertimbangkan kondisi saya. Dan pada rentang waktu itu saya juga hamil dan menyusui. Maka saya langsung membayar fidyah selama 3 tahun Ramadan tersebut. Alhamdulillah pada tahun 2019 sampai saat ini kondisi saya sedang stabil dan saya bisa saum Ramadan. Pertanyaannya, apakah 3 tahun tersebut dari 2016 sampai 2018 saya harus mengkodok walau saya sudah bayar fidyah? Gimana? Oke, terima kasih ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Selama 3 tahun saya nggak puasa gitu kan ya. Apakah saya kodok? Sebaiknya dikodok. Ya. Kenapa? Karena jangankan kita masih hidup, udah meninggal pun wajib dikodok. Ya. Hadis Nabi yang ada di Sahih Bukhari. Man mata wa alaihi siyamu falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih punya hutang puasa. Ini orang meninggal ini. Orang meninggal, apalagi kita masih hidup gitu kan. Falyasum anhu waliyuhu, silahkan dibayarkan oleh ahli warisnya. Ya, dikodokkan oleh ahli warisnya. Ini orang yang sudah meninggal, apalagi kalau kita masih hidup. Jadi kalau kita 3 tahun kita nggak berpuasa gitu kan, sekarang kita sudah mulai sehat, bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau bayar hutang-hutang puasa saya walaupun sudah bayar fidyah. Ya, karena Allah sudah berikan kesehatan kepada kita gitu kan. Artinya kita sudah mulai pulih gitu kan. Ayo dicicil. 90 hari kecil, 90 hari untuk 3 bulan kecil gitu kan. Ya, puasa Daud aja sehari puasa sehari tidak, itu udah 1 bulan, udah setengah bulan dapatnya ya. 2 bulan udah 1 bulan, 6 bulan udah habis lunas kalau kita memang bertekad mau membayar gitu kan. Insya Allah Allah berikan kemudahan ya, karena puasa itu justru menambah sehat. Sumu tasihhu ya, berpuasalah maka kalian sehat, walaupun itu bukan hadis ya, tapi secara medis ya, tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Karena dengan kita berpuasa ya, lemak-lemak ya, toksin-toksin jahat dalam tubuh kita itu akan terkuras, termakan. Kenapa? Karena perut kita lagi kosong gitu kan ya. Jadi akan terkuras dan termakan sehingga akan hilang dari badan kita gitu kan, keluar lewat saluran seni ya, air seni, keluar dari kotoran gitu kan, keluar dari keringat kita gitu kan ya, itu semua keluar toksin-toksin jahatnya ya. Jadi bagi saya, menurut saya adalah ya tetap dibayar, dicicil ya, dicicil ya, sehingga kita merasa lunas ya. Jangankan kita masih hidup, udah meninggal pun tetap diqodok, kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Ada seorang sahabat pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi siyamu syahrin. Ibu saya sudah meninggal, masih punya hutang puasa sebulan ya. Afa asumu anha, apakah saya bayarkan puasanya? Qala in kana ala ummiki dainun afataqdihi. Kalau ibumu punya hutang, ente bayarin enggak? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Fadainullah ahaqqu ayyuqdah. Hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi itu hutang sama Allah tetap kita harus bayar ya, dicicil sedikit demi sedikit sampai benar-benar lunas ya. Saya kira cukup 3 bulan untuk kita mengkodoknya, nggak perlu dengan 2 tahun. Setahun aja udah cukup insya Allah. Baik. Syukran Ustaz. Ini pertanyaan ketiga dari Abah dan Ummu Zunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, dan seluruh jamaah Generasi Izzah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Ustaz izin titipan pertanyaan. Oh, ini hukum waris.
Bentar. Menjelaskan harta suami milik suami, harta istri milik istri. Bila istri punya mobil bukan pemberian suaminya, lalu mobil tersebut dipakai suaminya, maka suami yang mengganti oli, aki, dan lain-lain. Pertanyaannya, dengan suaminya keluar biaya perawatan mobil tersebut, apakah punya hak bagian dari mobil tersebut bila dijual? Bila suami tersebut meninggal lebih dulu, apakah ada hak waris dari mobil tersebut? Mungkin saya baca satu-satu dulu kali Ustaz ya. Nanti Ustaz jawab, terus saya ingin lagi. Oke, terima kasih ya. Jadi bagaimana dengan harta suami milik suami, harta istri milik istri ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa dalam Islam tidak ada istilahnya campur harta. Ya, harta suami punya suami, harta istri punya istri. Ya, karena kadang-kala banyak dalam rumah tangga suami istri dua-duanya kerja. Ya, atau istrinya dapat warisan dari keluarganya, ya. Suami dapat warisan dari keluarganya gitu kan ya. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa harta suami milik istri, harta istri milik suami. Ya, yang ada adalah harta suami punya suami, harta istri punya istri. Tapi bukan berarti dengan demikian harta suami nggak boleh dipakai oleh istri, ya. Harta suami boleh dipakai oleh istri selama itu untuk kebutuhan. Karena istri punya hak mendapatkan fasilitas dari suaminya. Tapi kalau sebaliknya tidak, ya. Kalau harta istri tidak ada hak suami untuk menggunakannya. Karena suami tidak punya hak untuk dinafkahi oleh istrinya. Jadi artinya kalau istri misalnya bekerja, ya dia punya mobil beli sendiri dari gaji dia, maka itu adalah punya istri. Ya, di saat suami make misalnya pakai kesepakatan, ya Mas, kalau kamu pakai mobil ya isi bensinnya lagi ya, ya. Kalau udah sering make ya ganti olinya lah gitu sekalian. Ya, kalau memang ada kesepakatan seperti itu nggak masalah ya. Apakah itu menjadi bagian dari milik suami ya? Kesepakatan juga gimana caranya ya? Kalau seandainya memang istri memberikan sebagian kepemilikan mobil kepada suami ya karena dia sering ganti oli gitu kan ya, maka itu menjadi kesepakatan, bikin kesepakatan berapa persentase punya suami, berapa persentase punya istri ya. Kalau memang itu adalah kompensasi karena dia make ya, maka berarti tidak menjadi milik suami gitu kan ya. Mas, karena kamu make ya maka ganti oli ya, isi bensinnya gitu kan ya. Jadi itu adalah konsekuensi karena dia menggunakan harta istri gitu kan. Jadi bikinlah kesepakatan suami istri ya. Jadi supaya kita tahu yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang bukan hak kita. Ya. Jadi kalau punya istri, istri meninggal jadi warisan. Suami meninggal tidak menjadi warisan dia gitu kan, karena itu adalah punya istri gitu kan. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan yang kedua, kaitan membersihkan hati dengan meminta maaf sebelum puasa Ramadan. Ada penjelasan karena perintah meminta maaf itu setiap saat, setiap waktu disegerakan karena umur tidak ada yang tahu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, betul ya. Jadi kita minta maaf itu setiap saat ya. Setiap saat, terutama saat mau masuk waktu yang mulia gitu kan. Jadi kalau di hari biasa aja kita diajarkan minta maaf, apalagi menjelang Ramadan. Apalagi menjelang Ramadan ya. Di hari biasa aja kita dianjurkan minta maaf. Minta maaf setiap saat. Tapi menjelang Ramadan lebih-lebih lagi karena kita mau masuk bulan yang mulia supaya hati kita bersih ya. Kita bisa menyambut Ramadan, kita merasa ringan ibadah di bulan Ramadan. Karena kalau kita udah bersih, itu akan ringan melakukan ibadah. Ya, kalau ibadah kita masih berat di bulan Ramadan, berarti kita masih kotor nih hatinya. Ya, perlu dibersihkan, gitu kan? Cara membersihkannya, minta ampun sama Allah, ya, minta maaf sama manusia, gitu kan? Jadi kalau ada yang mengatakan minta maafnya setiap saat, iya benar. Minta maafnya setiap saat, ya. Apalagi kalau kita mau masukin bulan yang mulia, gitu kan? Jadi kalau bulan biasa aja kita dianjurkan minta maaf, apalagi menjelang bulan Ramadan gitu kan. Jadi apalagi gitu kan. Jadi apalagi kenapa? Karena kita mau nyambut bulan mulia. Menyambut bulan mulia supaya ibadah kita ringan gitu kan. Ya.
Karena kalau dosa kita banyak, maka ibadah kita jadi berat. Jadi berat karena noda hitamnya banyak, ya, sehingga menutupin hati kita sehingga kita nggak bisa memandang kemuliaan Ramadan. Jadi benar kalau ada yang mengatakan setiap saat kita minta maaf, iya, ya. Tapi datang bulan mulia lebih-lebih lagi, ya, karena kita mempersiapkannya lebih daripada bulan yang lain. Ya. Jadi kita kalau nyambut bulan Rajab saja kita minta maaf gitu kan, apalagi bulan Ramadan gitu kan. Jadi bukan berarti saat kita nganjurkan untuk maafan sebelum Ramadan berarti punya Ramadan saja, bukan, sepanjang tahun. Sepanjang tahun lebih-lebih mau masuk Ramadan supaya hati kita bersih sehingga kita ringan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiganya, bagi orang yang sakit jiwa, keluarganya yang bertanggung jawab mengurus, menjaganya, dan mengingatkan untuk sholat, walau kadang bisa, kadang tidak bisa. Bagaimana nanti ketika meninggal? Apakah masih masuk ke hukum orang gila yang tidak sadar akan perbuatannya, Ustaz? Kalau orang gila, dia nggak ada kewajiban, ya. Kalau orang gila, ya, kalau orang gila nggak kena kewajiban. Jadi dia nggak ada kewajiban puasa, nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban berhaji, gitu kan? Ya, kecuali kalau dia punya harta, maka dizakatin tetap. Ya, karena zakat itu terkait dengan kewajiban harta. Ada hartanya dibayarkan, nggak ada hartanya nggak dibayarkan, gitu kan? Jadi orang gila nggak ada kewajiban untuk puasa, ya, sholat, ya, dan haji. Jadi dia nggak ada dosanya, ya, nggak ada dosanya. Kalau memang gila, ya, kalau memang dia gila, maka dia nggak ada kewajiban. Ya, jadi nggak usah diingatkan untuk puasa, nggak usah diingatkan untuk sholat, kecuali kalau dia sadar, ya, kecuali kalau dia sadar, karena dia nggak ada kewajiban, ya. Rufi al qalam an thalath, ya, diangkat pena dari 3 orang, anil majnun hatta yafiq, ya, dari orang gila sampai dia sadar, baru dia kena kewajiban. Wallahu a'lam. Ya, sekarang saat ini ada pertanyaan berikutnya dari Budian. Apakah membersihkan telinga dengan cotton bud membatalkan puasa, Ustaz? Membersihkan telinga dengan cotton bud nggak membatalkan, ya, karena nggak ada yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, ya, dia cuma hanya di telinga doang, ya, sama aja dengan kita ngorek-ngorek hidung kita, cuma di hidung doang, ya, sama aja dengan kita masukkan air ke hidung. Kata Rasulullah, baligh fil istinsyaq inda an takuna sha'iman, masukkan air ke hidung sedalam-dalamnya, kecuali puasa. Kecuali puasa artinya jangan sampai terlalu dalam sampai masuk, kalau masuk maka batal. Jadi artinya kalau cuma di rongga hidung, di rongga telinga, ya, di rongga mulut doang nggak masalah, ya. Rongga mulut kita gosok-gosok gigi nggak masalah, gitu kan. Ya, asalkan jangan lewat tenggorokan, gitu kan. Jadi kita kan cotton bud nggak sampai ke tenggorokan, ya. Jadi cuma di telinga doang. Jadi insya Allah nggak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kecuali kalau kita masukkan air lewat telinga, gitu kan, ya. Ini bisa batal, ya, karena lewat telinga kan ada salurannya bisa sampai ke tenggorokan, ya. Jadi bisa batal. Jadi kalau masukin air ke telinga bisa batal. Tapi kalau cuma cotton bud kan nggak masuk, ya. Jadi itu insya Allah nggak batal. Wallahu a'lam. Ya, syukran, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Widi Hardono. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz jika kita mengkodok puasa orang tua kita yang sudah meninggal yang tidak kita ketahui ada atau enggak utang puasanya? Oke, terima kasih, ya. Terkait dengan mengkodok itu artinya bayar hutang. Bayar hutang harus jelas hutangnya. Jadi nggak ada istilahnya saya mau kodok puasa ibu saya, entah mungkin pernah itu nggak ada. Ya, nggak ada kodoknya itu. Baru ada kodoknya kalau pasti. Ya, karena hadisnya yang ada di Sahih Bukhari, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha yamu syahrin. Ya, ibu saya meninggal punya hutang puasa sebulan. Berarti jelas sebulan, gitu kan? Afa aqdihi, apakah saya kodokkan? Qala na'am. Ya, iya kata Rasulullah. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Ya, hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi artinya baru boleh kita kodokkan kalau pasti, ya, ada hutang puasanya. Kalau nggak pasti maka tidak, ya, tidak. Jadi pastikan dulu, ya.
Karena nggak boleh kita bayar hutang kalau kita nggak ada hutangnya, gitu kan. Ya, kalau bayar hutang nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya harus pas, gitu kan. Jadi almarhum dulu nggak puasa berapa hari, gitu kan. Harus jelas. Kalau nggak maka nggak dibayarkan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Mangga buat Bapak Ibu serta sahabat generasi Izzah, ada lagi yang ingin bertanya, baik melalui raise hand ataupun via chat. Silakan Pak Muhammad Arif. Silakan Muhammad Arif. Kemana orangnya hilang? Tadi raise hand. Iya, bentar. Tiba-tiba hilang. Ini saya ini dulu saja bacain yang sudah chat saja dari Ibu Anis. Okay. Ini Bapak atau Ibu Anis sih? Bismillah, Afan Ustadz, mengenai membayar fidyah ketika sudah sampai Ramadan, kita belum mengkodok puasa, maka bayar fidyahnya dibayar 2 kali. Ini maksudnya bagaimana ya Ustadz? Begini ya, di dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah tiba datang Ramadan, kita belum bayar puasa, maka diberikan hukuman. Hukuman dia bayar fidyah dulu karena dia belum bisa mengkodok kan. Udah terlanjur datang Ramadan, maka dia bayar fidyah dulu ya, khawatir nanti nggak sempat dia mengkodoknya. Tapi nanti kalau selesai Ramadan dia masih hidup, ya silakan dikodok puasanya. Jadi karena dia keburu datang Ramadan, kan Ramadan kita nggak bisa mengkodok. Ya kita ada kewajiban puasa yang lain lagi, gitu kan. Jadi datang Ramadan kita bayar fidyah dulu. Bayar fidyah dulu, khawatir nggak sempat kodok nanti. Nanti setelah keluar Ramadan, ya kita udah sempat untuk melaksanakan kodoknya, silakan kita kodok puasanya. Jadi seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, bisa melalui raise hand ataupun via chat. Nah, mungkin saya mau bertanya, Ustaz. Kalau misalkan Ya, apa namanya yang tadi case-nya itu yang punya hutang terus sampai dengan Ramadan berikutnya belum apa namanya belum bisa bayar juga, dari segi hukum fikih gimana Ustaz ya? Termasuk lalai atau gimana Ustaz? Iya, karena dia termasuk lalai ya. Jadi siapa yang masih punya hutang puasa, datang Ramadan belum dia bayar, ya karena Ramadan kan nggak bisa dia kodok, ya karena dia nggak bisa mengkodok, bayar fidyah dulu. Khawatir nanti Ramadan selesai meninggal dia langsung. Itu kan, jadi dia bayar fidyah dulu dalam mazhab Syafi'i, bayar fidyah berapa hutang puasanya, ya hutang puasanya 15 hari, ya bayar fidyah 15 hari. Nanti setelah selesai Ramadan, karena di Ramadan nggak bisa dia kodok, dia ada kewajiban melaksanakan puasa yang baru lagi, gitu kan. Selesai Ramadan, masih ada usia, silakan dia kodok puasa yang 15 hari tadi. Karena membayar fidyahnya nggak sah. Ya. Kenapa nggak sah? Karena dia masih sanggup mengkodoknya. Gitu kan. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i, datang Ramadan belum bayar, fidyah dulu. Fidyah dulu. Ya. Fidyah dulu, khawatir nggak sempat bayar nanti. Ya, nanti datang keluar Ramadan, masih punya usia, masih sanggup melaksanakan puasanya, ayo sekarang dikodok. Jadi fidyah dan kodok. Ya. Fidyah dan kodok. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Iya, sekarang saatnya ada pertanyaan dari Aba sama Umuzumi ya. Afan Ustaz, apakah ada dalil yang menyatakan bahwa kalau sudah menikah tidak ada harta bersama? Apakah ada contoh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, ya begini ya. Apa dalilnya bahwa tidak ada harta bersama? Ya, enggak otomatis enggak ada harta bersama. Tapi prinsip dasarnya tidak ada istilahnya harta bersama. Prinsip dasarnya tidak ada istilah harta bersama. Karena kalau ada harta bersama, kenapa Allah wajibkan laki-laki menafkahi istrinya? Ya, kalau harta bersama nggak usah diwajibkan menafkahi. Tinggal istri ambil sendiri saja karena itu harta dia, gitu kan.
Tapi Allah wajibkan, ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Ya, hendaklah suami menafkahi, ya, dengan keluasan rezekinya sesuai dengan keluasan rezekinya, dan bagi yang rezekinya sempit maka sesuai yang Allah berikan kepada dia. Jadi kenapa Allah wajibkan memberikan nafkah? Karena bukan harta bersama. Kalau harta bersama, Allah ngapain wajibkan laki-laki menafkahi istrinya? Tinggal istri, wahai istri, ambil saja uang suami karena itu uang ente juga, gitu kan. Jadi enggak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi dalam hadis mengatakan ayyuma imra'atin tasaddaqat bimali zaujiha. Tidak ada seorang wanita bersedekah dengan harta suaminya. Kalau harta bersama, haknya dia mau sedekah, ya. Tapi kata Nabi, tidak ada seorang perempuan bersedekah dengan harta suaminya tanpa izin suaminya, maka dosa atasnya dan pahala buat suaminya. Jadi kalau itu harta bersama, hanya istri sedekah, silakan ambil aja, gitu kan. Yang ketiga, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di mana salah seorang sahabat bernama Hindun binti Utbah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna zauji rajulun syahih. Ya, suamiku orang yang pelit. La yu'tini mayakfini wa waladi. Tidak memberikan nafkah kepadaku, cukup buat aku dan anakku. Ya, apakah boleh aku ambil sendiri hartanya? Ya, dia ngambil sendiri, gitu kan? Karena kurang, ngambil sendiri. Apa kata Rasul? Khudhi mayakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil secukupnya untukmu dan anakmu secara wajar. Kalau itu harta dia, ya ambil saja karena itu harta engkau, bebas itu, silakan ngambil. Tapi Nabi nggak mengatakan begitu. Khudhi mayakfiki, ambil secukupnya, ya, untukmu dan anakmu. Yang kelima, dalil yang kelima, ya. Kalau seandainya harta bersama, maka berarti jatah istri lebih besar daripada jatah ibu, ya, dari warisan. Ya, berarti jatah istri, kenapa? Jatah istri pertama setengah dulu dia dapatnya. Ya, baru dapat 1/8, berarti 1/8 plus setengah, ya. Padahal Allah sebut dalam Al-Qur'an jatah ibu dulu baru jatah istri, ya. Ibda bima bada Allahu bih, ya. Yang Allah utamakan itu lebih utama dibandingkan yang Allah akhirkan, gitu kan. Jadi kalau seandainya harta suami milik istri, berarti jatah istri bukan 1/8, setengah plus 1/8. Sementara jatah ibu 1/6. Padahal ibu lebih utama dibandingkan istri. Ya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas birrajul? Siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Qala ummuhu, ibunya. Ya. Jadi ibunya yang lebih berhak. Jadi kalau seandainya harta bersama, maka berarti jatah istri setengah plus 1/8, ya. Setengah plus 1/8, gitu kan. Jadi itu dalil bahwa tidak ada istilahnya harta bersama. Kalau harta bersama, kenapa Allah wajibkan nafkah bagi laki-laki? Ya. Dan juga kenapa Allah jelaskan lagi warisan untuk istri, gitu kan, ya. Warisan untuk istri, karena kalau udah harta bersama ya tinggal ngambil setengah dia. Ya, jadi tapi tidak seperti itu, ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi kalian wahai suami setengah dari yang diwariskan istri kalian. Berarti harta istri punya istri, gitu kan. Ya. Jadi itu dalil bahwa tidak ada istilahnya harta bersama, wallahu a'lam, ya. Ya, Ustaz, ini pertanyaan lanjutan dari Bu Anis. Ustaz, lanjut pertanyaan yang tadi. Kalau sampai Ramadan selanjutnya masih tetap berhutang, apakah juga membayar fidyah lagi, Ustaz? Misalnya, tahun ini punya hutang 5, kemudian masuk Ramadan belum bayar hutang, terus tadi kan bayar fidyah. Nah, ternyata Ramadan selanjutnya hutang yang lagi belum dibayar, hutang lagi 4. Jadi ketika Ramadan di tahun kedua, orang ini bayar fidyah lagi 9, begitu Ustaz? Betul. Bayar fidyah lagi, ya. Hukuman bagi dia karena dia melalaikan kewajiban. Sampai tiba datang kewajiban yang baru lagi, gitu kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia bayar fidyah lagi. Jadi tahun kedua dia belum bayar juga, bayar fidyah lagi, gitu kan, ya.
Ya, adapun qadha tetap kena kewajiban. Ya, jadi itu bayar fidyah hanya karena dia melalaikan kewajiban hingga tiba waktu dia sudah nggak bisa lagi bayar, gitu kan? Kan datang Ramadan nggak bisa bayar dia, ya. Jadi kenapa? Karena Ramadan nggak bisa dia mengqadha, karena Ramadan ada kewajiban yang baru lagi. Puasa Ramadan ada kewajiban baru lagi. Jadi tetap dia bayar fidyah lagi. Itu dalam madhab Syafi'i sebagai hukuman karena dia melalaikan kewajiban. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, melanjutin pertanyaan Bu Anis, Ustaz, misalkan sampai dengan dia meninggal, ya, dia itu masih belum bisa membayar kodoknya, Ustaz, fidyah tetap dibayarin. Nah itu apakah ahli warisnya harus bayar kodok puasanya atau gimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Ahli warisnya secara sukarela mau bayarin. Kalau mereka mau kodokkan, alhamdulillah. Kalau mereka nggak mau kodokkan, bukan kewajiban mereka, karena kewajiban masing-masing, ya. Jadi nggak dibebankan kepada ahli waris kecuali ahli waris dengan sukarela mau membayarkan. Sukarela mau membayarkan, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukuran Ustaz. Dipersilakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya via raise hand ataupun via chat. Oke. Kalau nggak ada lagi, berarti kita akhiri aja Ustaz ya, Ustaz Yusuf ya. Oke. Jazakallah khair Ustaz Yusuf yang sudah menjelaskan terkait dengan fikih siam, dan ini adalah sesi pertama. Nanti akan ada lagi ya sesi-sesi berikutnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan waris, mungkin bisa dibantu jawabnya Ustaz ya. Iya, betul. Ya, jadi betul. pembahasan tetap utama fikih siam, tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan waris di pertemuan berikutnya, dipersilakan juga ya untuk ditanyakan ke Ustadz Yusuf. Dengan demikian berakhir kajian pada hari ini. Semoga Allah menambahkan ilmu yang kita terima pada kesempatan kali ini dan Allah memberkahi ilmunya Ustadz Yusuf ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri kajian kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu. Ya. Sehat Ustaz ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.